Dalam sejarah, umat Islam pernah memenangkan peperangan besar melawan pasukan dari Bizantium Romawi. Padahal kala itu, pasukan Islam yang berjumlah 3.000 orang harus berjibaku melawan 200.000 pasukan. Bagaimana bisa? Apa yang menyebabkan peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Muslim? Mari kita bahas dalam video ini. Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriyah atau 629 Masehi, pecah perang besar yang dinamakan Perang Mut'ah. Perang ini pecah karena terbunuhnya utusan Rasulullah bernama Al-Harith bin Umair oleh seseorang bernama Surahbil bin Amr. Ia adalah gubernur dari wilayah Ghassanid. Wilayah tersebut ada di bawah kedaulatan Kaisar Romawi dan Bizantium. Al-Harith kala itu diborgol dan dibawa ke Kaisar. Tanpa ampun, lehernya ditebas oleh Kaisar. Hal itu tentu memancing kemarahan umat Islam. Pembunuhan terhadap utusan atau delegasi merupakan bentuk paling keji. Hingga pada akhirnya, pecahlah Perang Mut'ah. Pasukan Islam turun dengan pasukan terbaiknya. Nabi Muhammad SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan perang. Nabi berpesan, jika terjadi sesuatu pada Zaid, Ja'far bin Abu Thalib yang akan turun menggantikan sebagai komandan pasukan. Jika terjadi sesuatu pada Ja'far, komando jatuh kepada Abdullah bin Rawaha. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim dengan gagah berani perang melawan Romawi. Pasukan bergerak dan berhenti di daerah Ma'an yang letaknya di selatan Yordania. Pasukan mendapat informasi jika Kaisar Bizantium, yakni Heraklius, sudah berada di daerah Balko dengan kawalan 100.000 pasukan. Tak hanya itu, mereka juga mendapat tambahan pasukan dari kaum Arab loyal yang berasal dari suku Laham, Jadzam, Balkin, Bahro, dan Bili yang jumlahnya 100.000. Jadi, total pasukan musuh berkekuatan 200.000 pasukan. Sungguh, jumlah yang banyak jika dibandingkan pasukan Islam yang hanya 3.000 pasukan saja. Mendapati besarnya kekuatan musuh, pasukan Islam memilih diam di Ma'an selama 2 hari sambil menunggu perkembangan informasi dari musuh. Muncul usulan dari pasukan Islam supaya mengirim surat ke Rasul agar menambah jumlah personel mengingat kuatnya lawan yang dihadapi. Pasukan pun menunggu instruksi perintah dari Rasul. Melihat keraguan pasukan Muslim, Abdullah ibnu Rawaha turun dan menggelorakan semangat. Wahai kaum, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian kejar selama ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, namun kita memerangi mereka karena agama Islam yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Mendapat suntikan semangat, gairah pasukan kembali bergelora. Pasukan Islam akhirnya bergerak hingga sampai ke perbatasan Balka di desa bernama Masyarif. Di sana, pasukan pimpinan Kaisar Heraklius sudah menunggu. Tatkala pasukan Romawi mendekat, pasukan Muslim bergeser ke desa tetangga bernama Mut'ah. Di sanalah pasukan Muslim dan Romawi mulai berhadapan. Di pihak pasukan Muslim, Qutbah bin Qatadah sudah siap menjadi komandan di sayap kanan. Di bagian kiri, Ubadah bin Malik sudah bersiaga. Pecahlah Perang Mut'ah. Meskipun jumlahnya sangat kalah jauh, pasukan Muslim dengan berani maju merangsek menghantam pasukan Romawi. Zaid kala itu berperang penuh semangat tanpa takut sedikit pun.
Zaid pun mendapatkan apa yang diidam-idamkan para pasukan, yaitu mati syahid. Zaid tewas tertusuk tombak musuh. Sesuai instruksi Rasul, komando pun jatuh kepada Ja'far. Tewasnya Zaid tak menyurutkan semangat para pasukan. Mereka tetap berperang dengan sengit dan berani. Karena banyaknya jumlah pasukan Romawi, Ja'far pun terkepung. Di saat genting, ia loncat ke atas kudanya dan menebas kaki kuda tunggangannya hingga melesat ke arah kerumunan pasukan. Ja'far pun mati syahid dan tercatat sebagai orang Islam pertama yang membunuh kudanya di medan perang. Saksi mata kala itu mengatakan, saat di detik terakhirnya, Ja'far melantunkan sebuah syair. Syair itu berbunyi, "Duhai, alangkah dekatnya jannah itu, tempat yang nyaman dan dingin minumannya. Bangsa Romawi telah dekat siksanya, dan mereka orang kafir yang jauh nasabnya. Bila mereka di hadapanku, maka wajib kuhabisi." Para ulama mengatakan, Ja'far memegang panji dengan tangan kanannya, kemudian ditebas hingga putus oleh musuh. Tak surut, tangan kirinya kini memegang panji Islam dan sama ditebas juga oleh musuh hingga putus. Ja'far wafat pada usia 33 tahun dengan mendekap panji Islam. Karena pengorbanannya itu, Allah mengganti kedua tangan Ja'far dengan sayap sehingga ia bisa terbang ke sana kemari di surga. Ja'far wafat, komando pun turun kepada Abdullah bin Rawahah. Ia merupakan orang terakhir yang diinstruksikan oleh Rasul sebagai komandan cadangan. Melihat dua sahabatnya gugur, Rawahah turun dari kudanya. Ia dihampiri oleh sepupunya yang menyodorkan sepotong tulang dengan sedikit daging yang masih menempel. Sang sepupu meminta Rawahah untuk memakannya guna memulihkan stamina. Daging tersebut dimakannya, baru digigit, terdengar seruan dari arah tak jelas, "Engkau masih di dunia." Mendengar itu, Rawahah langsung melempar daging itu dan mengeluarkan pedangnya, lalu melaju ke medan perang. Ia terus berperang hingga pada akhirnya mati syahid. Setelah syahidnya 3 komandan perang Muslim, panji diambil oleh Thabit bin Arqam. Ia meminta supaya pasukan segera memilih pemimpin, dan pasukan pun meminta dirinya untuk menjadi komandan. Thabit menolak hal itu. Hingga pada akhirnya terpilihlah Khalid bin Walid sebagai komandan perang baru. Perang tersebut merupakan perang pertama Khalid sebagai Muslim. Namun, siapa sangka pertempuran itu merupakan pertempuran pembuka kemenangan bagi umat Muslim. Ketika Khalid terpilih, ia langsung menyelamatkan sisa pasukan yang ada dan perlahan menjauh dari medan perang. Dengan cermat, Khalid kembali mengatur serangan secara teratur dan menata kembali para pasukan yang tersisa. Strategi tipu muslihat pun dilancarkan. Khalid memerintahkan agar barisan belakang berpindah ke depan dan pasukan kiri pindah ke kanan dan sebaliknya. Saat perpindahan pasukan itu, debu-debu gurun pasir bertebangan ke udara sehingga menyulitkan pandangan musuh. Strategi cerdas dari Khalid ternyata bekerja. Pasukan Romawi mengira pasukan Muslim mendapat pasukan tambahan karena banyaknya debu yang berhamburan. Akibatnya, pasukan Romawi berpikir 2 kali untuk kembali menyerang pasukan Islam. Mereka memilih berhati-hati dalam melakukan serangan. Sementara itu, di sisi kanan, komandan sayap kanan Qutbah bentrok dengan jenderal musuh yakni Ghassan Malik sehingga terjadi duel. Dalam duel itu, jenderal musuh mati terbunuh. Kematian jenderal musuh
membuat pasukan musuh menahan serangan terhadap pasukan Muslim. Hal itu menjadi peluang bagi pasukan Muslim untuk merapatkan barisan. Secara perlahan, pasukan menarik diri dari peperangan karena jumlah yang tak seimbang. Pasukan Romawi pun kala itu tak berani mengejar hingga memutuskan untuk menghentikan perang. Di bawah pimpinan Khalid, pasukan Muslim meraih kesuksesan besar dengan terbatasnya jumlah personel perang. Pasukan pun bergerak menuju Madinah. Setibanya di gerbang Madinah, warga melempar batu ke arah pasukan Muslim. Mereka menganggap para pasukan telah lari dari peperangan. Rasul pun datang dan segera menghentikan aksi tersebut. Dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan merupakan bagian dari strategi. Pasukan pimpinan Khalid telah mengambil keputusan tepat. Akhirnya, warga pun menerima kedatangan pasukan.